saja yang ingin saya tanyakan, Pak. Pada kondisi saat ini, Pak, bagaimana Pak ketahanan energi kita, Pak, Indonesia, Pak, terkait dengan minyak dan gas? Bagaimana, apakah ketersediaan energi kita ini mencukupi kebutuhan Indonesia, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bambang Irawan dari Porang. Bambang Irawan. Sebenarnya pertanyaan saya sama seperti Mas Rian, tapi karena terlambat sudah diborong dia duluan. Ya gini, intinya bahwa bisnis yang khusus di hulunya untuk eksplorasi migas ini memang saya lihat lebih banyak dikuasai oleh dari luar gitu, atau asing gitu. Sementara ini bisnis ini kan sebagai ketahanan energi kita tentu sangat berbahaya, karena seperti bilang Mas Rian tadi, kalau mereka sudah kontraknya habis, mereka akan keluar gitu. Sementara kita yang ditinggal ini nanti ya juga nanti bingung seperti apa, karena gitu tidak. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah ini menyiapkan, apakah mereka nanti memberikan kebijakan atau mendorong kepada pengusaha lokal atau warga, yang dari nasional lah, untuk mengelola bisnis migas di sektor hulunya seperti itu. Seperti itu mungkin tidak terlalu jauh. Kemudian yang kedua, yang paling sering kami dengar di pemerintahan, di Pemda ini, dan terutama di DPRD, terkait ya dampak dari eksplorasi gitu. Mereka bilang bahwa mereka enak mengelola setelah hilang pergi, sementara dampaknya kami yang merasakan. Kira-kira saya pengen tahu sih, apa sih dampak dari eksplorasi di hulu migas ini? Karena yang seperti dibayangkan tadi, nanti di dalam perut bumi kita diperas, apakah nanti ada longsor atau seperti apa, seperti itu. Mungkin kami perlu pencerahan lagi, seperti itu Pak Profesor. Bahwa industri migas ini pendek umur, tidak. Apalagi kalau didorong oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat, maka makin panjang umur pula. Artinya, welcoming mereka yang mau eksplorasi, silahkan datang, silahkan dukung, jangan ditakuti, tapi harus disupport. Kedua, bahwa pembagian DBH tadi harus cukup terasa ke tempat di mana lapangan minyak itu berada, sampai di level kecamatan, dan harus dibuat dalam bentuk perda. Ketiga, mudah-mudahan dengan hadirnya PI, sekarang lagi rame terus, mau 10%, mau sampai 49%, mau sampai 100% pun, yang paling penting bahwa daerah benar-benar memiliki keinginan untuk memajukan dalam bentuk kapabilitas, mulai dari penunjang migas sampai ke pengambil alihan lapangan suatu hari nanti. Tapi harus bertahap, karena tidak ada bisnis migas yang loncat. Jual gorengan dulu, jual pisang dulu, kemudian jual makanan, kemudian baru jual stick. Belum apa-apa sudah ingin buka kafe pakai stick, padahal tidak punya pengalaman, misalnya gitu. Silakan dilanjut Pak Frans. Terus aja terus. 1 sampai 4 Pak Frans boleh. Yang terakhir Profesor. Silakan Pak Yudi. Ya, tepuk tangan dong untuk teman-teman kita. Oke. Baik, Ini Pak. Dengan plasma itu, maka bukan fisik untuk menghancurkan batu seperti pahat, tetapi dengan sinar. Ya, saudara sudah tahulah besi saja sudah bisa dipotong kan dengan sinar sekarang. Nah, sekarang dengan plasma itu selain memotong besi, juga dia bisa melakukan pengeboran. Namun tentunya masih perlu pengembangan, tapi saya yakin dengan teknologi anak-anak bangsa atau di dunia ini yang terus berkembang, suatu hari nanti ngebor itu tidak pakai pahat, tidak diputer, tapi cukup menggunakan bor plasma tadi yang menggunakan sinar, cukup pakai tali atau sehingga apa? Jadi bisa dalam sekali. Nah, kalau itu terjadi, maka
cadangan opportunity, kemampuan minyak yang ada di bawah sana yang jauhnya berpuluh-puluh kilometer menjadi resource, menjadi sumber, kan gitu. Yang sekarang belum, karena tidak terjangkau kan. Itu dari kedalaman. Belum lagi sekarang ke samping laut. Laut juga yang kita lakukan kan baru 300 meter air yang kebanyakan. Padahal laut itu sampai 11.000 meter kedalamannya. Itu belum kita garap juga. Tetapi kan teknologi di laut sekarang masih mahal. Nah besok lusa anak-anak kita itu akan menemukan bagaimana punya platform yang ringan di atas laut, murah, sehingga apa? $1 per barrelnya di laut menjadi murah juga. Nah itu kan menjadi membuat orang-orang mau investasi dan seterusnya. Jadi artinya nanti never ending itu migas. Tetap aja ada lagi, tetap aja ada. Karena apa? Didukung dengan teknologi baru, didukung dengan investasi baru, menjadi ada cadangan baru, panjang lagi tuh umurnya. Gitu. Berbarengan dengan itu EBT maju, tapi tidak akan bisa menggantikan. Karena volume yang bisa diperoleh dari EBT pun tidak akan begitu gede sehingga menggantikan peran daripada migas, tetapi dia hanya mensubstitusi atau dia hanya berbarengan membantu begitu. Itu kira-kira jadi teknologi ke depan.